Selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita akan coba bongkar sebuah panduan penting nih dari Kementerian Pendidikan. Oke. Namanya Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan. Biasa disingkat KSP ya. Iya, betul, KSP. Sumber kita jelas, dokumen panduan resminya langsung. Sip. Oke, mari kita langsung bedah aja ya. Jadi KSP ini apa sih sebenarnya? Kalau lihat di panduannya, ini katanya bukan sekedar dokumen administratif yang ya gitu deh kaku. Bukan. Ditekankan banget kalau ini tuh dokumen hidup. Dokumen hidup? Maksudnya? Ya tujuannya buat bantu sekolah Anda menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas dan relevan, bukan cuma tumpukan kertas. Oke. Menarik. Jadi fungsi utamanya apa dong? Nah, fungsi utamanya itu kalau dirangkum ada 3 poin penting. Pertama jelas, dorong kemandirian sekolah. Jadi sekolah lebih leluasa gitu ngerancang pembelajarannya. Oke. Kemandirian. Kedua, ini nih, membuka pintu buat diversifikasi kurikulum. Artinya, kurikulum bisa disesuaikan banget sama potensi daerah, keunikan sekolahnya, dan yang paling penting, kebutuhan sama potensi Anda sebagai murid. Biar ciri khas sekolahnya keluar gitu. Jadi lebih personal ya buat muridnya. Betul. Dan ketiga, bangun rasa kepemilikan bareng. Jadi kurikulum ini bukan cuma PR sekolah, tapi melibatkan juga orang tua, komunitas. Oke, jadi jelas ya arahnya. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini berarti mau paham gimana caranya panduan ini bisa bikin sekolah merancang kurikulum yang lebih relevan, lebih kena gitu ya, buat Anda sebagai murid atau orang tua atau komunitas. Tepat sekali. Gimana sih biar kurikulum itu benar-benar berpusat ke Anda semua? Nah ini nih bagian yang kayaknya seru. Prinsip pengembangannya gimana? Ada yang menonjol banget nggak? Ada 2 yang fundamental banget. Pertama, berpusat pada murid. Ini artinya semua keputusan soal kurikulum harus mikirin keragaman potensi, tahap perkembangan, sama kebutuhan belajar Anda. Ini jadi kompasnya. Oke, berpusat pada murid. Terus? Kedua, kontekstual. Maksudnya, kurikulumnya harus membumi, relevan sama karakteristik sekolahnya, sosial budaya setempat, bahkan kalau Anda di SMK, ya relevan sama dunia kerja. Wah, ini beda ya sama dulu yang mungkin lebih seragam semua gitu. Iya, ini pergeseran yang cukup signifikan sih. Jadi nggak bisa lagi satu ukuran untuk semua. Selain 2 itu, ada lagi prinsip lain. Ada lagi nggak? Ada dong. Ada juga prinsip esensial. Artinya, panduan sama kurikulumnya itu harus fokus ke yang penting-penting aja. Ringkas, jelas, gampang dipahami semua pihak. Jangan malah jadi ribet. Biar gampang dijalankan ya. Betul. Terus yang terakhir, akuntabel. Nah, ini penting. Pengembangannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus pakai data, pakai bukti, bukan asal pengen aja. Oke, prinsipnya kuat ya. Terus proses nyusunnya gimana? Apa ini kerjaan sekali setahun aja, terus udah? Nah, justru itu. Panduannya bilang, nyusun KSP ini siklus, muter terus. Bukan proyek sekali jadi, tapi proses yang dinamis. Ada analisis, perencanaan, pelaksanaan. Terus yang penting banget, evaluasi dan refleksi terus-menerus. Siklus ya. Jadi kalau sekolah baru gimana mulainya? Kalau sekolah baru, langkahnya jelas. Mulai dari analisis konteks dulu, dalam banget. Terus rumusin visi misi tujuan atau VMT, baru deh rancang pengorganisasian belajarnya, rencana detailnya, terus terakhir evaluasi. Kalau sekolah yang udah jalan udah punya KSP lama, Nah, kalau mereka mulainya dari evaluasi KSP yang sekarang dipakai. Dari situ baru dilihat perlu nggak direvisi komponen-komponen tadi. Jadi KSP itu emang hidup dan bisa berubah sesuai kebutuhan. adaptif ya berarti. Ngomong-ngomong soal adaptif, sefleksibel apa sih KSP ini? Dan siapa aja yang sebaiknya diajak ngobrol pas nyusunnya, biar beneran kontekstual gitu? Fleksibilitasnya lumayan besar loh. Walaupun acuannya tetap kerangka nasional dari pusat, tapi detail pengembangannya itu diserahin ke sekolah. Oh gitu. Iya, disitulah ruangnya buat masukin muatan lokal, keunggulan daerah, atau kebutuhan khusus murid Anda. Nah, soal siapa yang terlibat, ini juga penting. Panduannya sangat mendorong kolaborasi. Jadi nggak cuma guru dan kepala sekolah aja? Jelas bukan? Harus ada komite sekolah, perwakilan orang tua, bahkan bisa ngajak tokoh masyarakat, organisasi terkait, atau kalau SMK SLB, ya dunia industri. Makin banyak yang nimbrung, makin kaya KSP-nya. Wah, kolaboratif banget ya idealnya. Terus
apa aja sih komponen utama yang wajib ada di dokumen KSP itu? Minimal itu ada 4 komponen inti. Pertama, karakteristik satuan pendidikan. Isinya ya potret unik sekolah tadi, hasil analisis konteks. Oke. Kedua, visi, misi, tujuan. VMG. Ini arah jangka panjangnya, fokusnya ke murid. Dan bagusnya direview tiap 4-5 tahun, biar tetap relevan. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Ini cara sekolah ngatur muatan belajarnya. Misalnya gimana bagi waktu buat intra, co-kurikuler kayak P5 itu, sama ekstrakurikuler. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Oke, yang keempat, Keempat, perencanaan pembelajaran. Ini isinya rencana yang lebih operasional. Di tingkat sekolah, misalnya alur tujuan pembelajaran, sama contoh-contoh buat di kelas, kayak modul ajar gitu. Ini biasanya direview tiap tahun ajaran. tadi disebut soal evaluasi ya sebagai bagian siklus. Seberapa penting sih evaluasi ini buat bikin KSP tetap hidup? Penting banget. Evaluasi itu kayak quality controlnya lah. Biar KSP nggak cuma jadi pajangan. Bisa dievaluasi jangka pendek, per semester atau tahunan. Lihat gimana pelaksanaannya. Bisa juga jangka panjang, 4-5 tahun sekali, buat nengok lagi VMG sama keseluruhan KSP. Sumber datanya dari mana aja tuh buat evaluasi? Macem-macem. Nggak cuma nilai rapor Anda aja. Bisa dari observasi, survei ke murid, orang tua, guru, refleksi guru sendiri, sampai data kuantitatif kayak yang ada di platform rapor pendidikan itu. Oh, rapor pendidikan yang dari Kemdikbud itu ya? Ya betul, data evaluasi pendidikan nasional. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, evaluasi ini kayak jembatan ya, buat mastiin kurikulumnya beneran ngaruh ke kualitas belajar Anda, dan juga ngukur visi misi sekolah kecapai nggak, gitu ya? Persis, dan proses evaluasinya pun idealnya yaitu tadi, kolaboratif, reflektif buat perbaikan, pakai data, dan ujung-ujungnya selalu kembali ke pertanyaan, ini udah yang paling bagus belum buat kepentingan Anda sebagai murid? Oke, jelas banget. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Kalau disimpulkan secara singkat, panduan KSP ini intinya ngasih power ke sekolah. Betul, memberdayakan. Memberdayakan sekolah Anda buat jadi arsitek pengalaman belajar yang unik, yang pas banget sama kondisi lokal dan potensi tiap murid. Ini soal kurikulum yang dinamis, adaptif, yang terus belajar dan jadi lebih baik lewat evaluasi. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan. Coba bayangin deh, kalau sekolah di lingkungan Anda, itu benar-benar bisa maksimalin prinsip kontekstual sama keberpihakan pada murid ini. Perubahan spesifik apa sih yang paling Anda harapkan atau bayangkan terjadi dalam pengalaman belajar Anda sehari-hari? Apa bedanya sama yang Anda rasakan sekarang? Coba dipikir.